Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrullah dengan NIM 241111090 dari Program Studi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir rekayasa web yang berjudul Aplikasi Booking Lapangan, yaitu sebuah sistem pemesanan laporan futsal dan badminton berbasis RESTful API yang dibangun menggunakan React.js, PHP natif, dan MySQL. Latar belakang dan rumusan masalah. Olahraga seperti futsal dan badminton digemari masyarakat, namun proses booking lapangan masih sering dilakukan manual melalui telepon atau datang langsung. Cara ini rawan menimbulkan antrean, komunikasi jam, dan risiko double booking. Solusi yang diusulkan, sistem digital yang memungkinkan penyewaan lapangan secara real-time, interaktif, dan responsif di berbagai perangkat. Sedangkan rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang menampilkan jadwal dan ketersediaan lapangan secara real-time. Terus yang kedua, bagaimana membangun aplikasi booking yang mencegah tumpang tindih waktu double booking. Terus yang ketiga, bagaimana mempermudah pengelola mengatur data master lapangan, jadwal, dan transaksi harian. Lanjut, tujuan pengembangan dan manfaat sistem. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah membuat aplikasi booking lapangan secara online, menerapkan konsep RESTful API dalam arsitektur sistem, serta menyediakan panel admin untuk pengolahan data. Sedangkan manfaatnya, bagi user, proses booking menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak perlu datang langsung. Dan bagi admin, data menjadi lebih rapi, minim kesalahan, serta lebih mudah untuk direkap dan dikelola. Lanjut, kebutuhan fungsional sistem. Pada sistem ini terdapat 2 jenis pengguna utama, yaitu user dan admin. Untuk user, fitur yang tersedia meliputi registrasi dan login, melihat daftar lapangan, mengecek slot waktu yang tersedia, melakukan booking, serta melihat riwayat pemesanan. Sedangkan untuk admin, fitur yang tersedia adalah dashboard untuk melihat ringkasan data, mengolah data lapangan, mengolah data booking, serta mengolah data user. Lanjut, alur proses bisnis atau use case. Alur proses dimulai dari user melakukan login ke sistem, kemudian memilih lapangan yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan melakukan pengecekan jadwal secara real-time melalui API. User kemudian memilih waktu yang tersedia, dan data akan divalidasi oleh backend. Jika tidak terjadi konflik jadwal, maka status booking akan masuk ke tahap pending. Selanjutnya, admin akan melakukan konfirmasi, dan jika disetujui, maka status berubah menjadi confirmed. Si user juga dapat melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, sistem juga memastikan tidak terjadi double booking melalui validasi di sisi back-end. Terus lanjut, arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem yang digunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama front-end menggunakan React.js. Terus back-end menggunakan PHP natif dengan konsep REST API, dan database-nya menggunakan MySQL dengan koneksi PDO. Alur komunikasi sistemnya adalah front-end mengirim request ke API, terus kemudian back-end memproses dan mengambil data dari MySQL, lalu mengembalikan respon dalam bentuk JSON ke front-end. Lanjut ke perancangan basis data. Dalam sistem ini terdapat 3 tabel utama, yaitu user, lapangan, booking. Relasi antar tabel adalah satu user dapat memilih banyak booking, dan satu lapangan juga dapat memiliki banyak booking. Struktur ini memungkinkan sistem untuk mencatat seluruh transaksi pemesanan dengan baik dan terorganisir. Implementasi CRUD via REST API. Sistem ini mendukung operasi CRUD, yaitu POST untuk menambahkan data lapangan, GET untuk mengambil data,
put untuk memperbarui data, serta delete untuk menghapus data. Selain itu, sistem juga memiliki status response seperti loading, sukses, dan error untuk mempermudah proses debugging dan monitoring. Dan untuk autentikasi API dan lapangan. Pada bagian autentikasi, sistem menyediakan fitur register, login, logout, serta mengambil informasi user. Untuk data lapangan tersedia API CRUD lengkap yang dapat digunakan oleh admin. Sistem juga menggunakan standar HTTP 100 kode seperti 200, 201, 400, 401, dan 404 atau 404 untuk menandai hasil respons dari si server. Lanjut untuk jadwal dan booking. Jadwal dan booking, pada bagian jadwal ini, sistem dapat mengecek ketersediaan slot waktu secara real time, sedangkan pada booking tersedia fitur reset, read, update, dan delete. Jika terjadi bentrok jadwal, maka sistem akan mengambil status 409 konflik untuk mencegah terjadinya double booking. Dan untuk pengujiannya, sistem dilakukan menggunakan API testing dengan Postman atau Insomnia, serta pengujian responsivitas menggunakan DevTools pada browser. Tujuannya adalah memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik di berbagai kondisi. Kesimpulan dan pengembangan untuk masa depan bagi proyek ini, dari hasil pengembangan sistem ini berhasil mengatasi permasalahan double booking dan mempermudah proses pemasaran lapangan. Sistem ini juga sudah menerapkan arsitektur RESTful API dan konsep single pack application atau SPA. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan integrasi payment gateway, integrasi WhatsApp API, serta pengembangan aplikasi mobile-nya. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tampilan awal login, kita bahkan masuk sebagai admin dulu. Oke, admin, terus password masukin. Nah, sini kita udah masuk dashboard. Nah, di sini ada dashboard. Untuk dashboard itu isinya total booking, lapangan aktif, serta booking hari ini, serta pendapatan. Nah, di pendapatan ini kita bisa refresh pendapatan kita. Nah, otomatis dia ke refresh mulai dari awal nanti lagi setelah login. Terus di sini ada kita bisa ngelihat booking terbaru yang udah dikonfirmasi statusnya. Terus di sini ada pola lapangan. Nah, di sini kita bisa menambahkan lapangan. Misal kita menambahkan nama, misalkan di sini misalkan namanya kita contoh iOS gitu seperti itu, futsal, terus aktif. Nah, di sini kita bisa menentukan harganya per jamnya berapa gitu. Terus untuk jam operasionalnya mulai dari jam berapa sampai selesai dari jam berapa, sampai selesai jam berapa gitu. Terus deskripsi. Terus di sini kita jika mau ngasih foto lapangannya kita bisa masukin di sini. Nah, terus di sini ada jadwal. Nah, oh iya, di sini kita juga bisa edit. Misalkan tadi konfirmasi padahal salah, kita bisa edit ulang. Nah, begitu. Terus jika kita mau menghapus lapangan, kita bisa klik hapus. Ini, kita klik hapus. Terus di sini ada jadwal. Nah, jadwal ini kita bisa menonaktifkan lapangan dan atau mengaktifkan lapangan. Ketika kita mengaktifkan si lapangan, nah dia bakal otomatis masuk ke si bagian user. Nah, di sini ketika refresh dulu, kita refresh. Nah, di sini. Nah, awalnya dia ini sedang tutup. Nah, coba kita tes lagi ya. Nah, di sini kita menonaktifkan lapangannya. Lapangannya Al-Azhar ya. Terus kita lihat di bagian sini, kita refresh lagi. Nah, otomatis di sini Al-Azhar sedang tutup. Nah, di sini bisa menonaktifkan lapangan ketika kita mau tiba-tiba kita mau tutup gitu. Nah, kita bisa di sini
Sedangkan kita sebelumnya udah bikin lapangan jam operasionalnya. Nah, di sini kita bisa menonaktifkannya dan atau mengaktifkannya. Nah, di sini ada collab booking. Kita bisa melihat status siapa aja yang booking gitu. Kita bisa mengkonfirmasi booking si user. Tuh, bisa membatalkan, bisa menghapus. Nah, dan di sini ada data pengguna. Ini data pengguna yang login ke websitenya. Kita juga bisa menghapus si user. Nah, di sini untuk data pengguna ya, ini ada data pengguna. Ini untuk admin ya. Ini admin, bagian admin, bagian dashboard admin, lapangan, jadwal, booking, pengguna, ini untuk admin. Nah, sekarang kita ke bagian user. Nah,